Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi CapCut ya. Yang sebelumnya kemarin kita sudah menyusun video-video yang sudah kita kumpulkan ya, menyatukan dengan audio yang sudah kita cari ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan ada yang namanya color grading ya. Color grading adalah memperbaiki warna yang menurut kita kurang sesuai gitu ya, atau kita mau menambahkan beberapa warna ya, bukan menambahkan, lebih ke memunculkan warna-warna yang memang kurang muncul ya gitu ya. Nah, pada CapCut Desktop ada yang namanya di atas ini ada yang namanya adjustment ya. Nah, ini perbedaan dari adanya adjustment ya, perbedaan dari CapCut mobile atau CapCut HP dengan CapCut desktop ya, atau CapCut PC. Di sini terdapat adjustment ya. Nah, di CapCut mobile itu tidak ada yang namanya adjustment. Nah, adjustment ini maksudnya adalah, nah ini kita bisa tarik, kita taruh di atas scene yang mau kita warnai gitu ya. Nah, misalnya sampai sini. Nah, ini merupakan adjustment layer ya. Perbedaannya apa? Kalau di CapCut HP, kalau kita mau mewarnai atau kita mau color grading, kita harus, nah kemudian di atas sini ada adjust. Nah, ada adjust ya. Nah, ini merupakan perbedaan dari CapCut mobile dan CapCut desktop ya. CapCut desktop tidak ada yang namanya ada yang namanya adjustment layer. CapCut HP tidak ada yang namanya adjustment layer gitu ya. Jadi harus langsung di scene-nya. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau memakai adjustment layer, kita bisa melihat sebelum dan sesudah diwarnainya. Contoh, kita di sini ada beberapa ya, ada HSL, ada curve, ada color wheel. Kita akan memilih yang HSL untuk yang basic ya. Ini kita basic color grading untuk memperbaiki warna-warna yang memang kurang saja ya. Oke, contohnya adalah misalnya di sini kita mau benerin warna hijaunya, berarti kita pilih yang hijau dulu. Kemudian hue ini warna dari hijaunya ya, mau semakin light atau semakin tebal ya, bisa di setting, diatur. Saturation itu kepekatan ya, kalau kita semakin ke kiri maka akan gelap ya. Nah, semakin ke kanan maka akan semakin pekat ya, pekatannya, warnanya akan semakin kenceng gitu ya. Nah, brightness ini kecerahan ya. Misalnya kita di saturasi tadi terlalu cerah, bisa kita kecilin dikit gitu ya. Nah, misalnya segini ya. Kemudian apalagi yang harus kita perbaiki? Misalnya saya mau warna oranye yang diperbaiki ya, warna lapangan-lapangannya itu. Nah, lapangannya terlihatnya apa? Oranye. Pilih oranye, hue nya kita bisa rendahin ya, saturation nya kita naikin, brightness nya kita turunin. Nah ini kita bisa lihat before afternya. Di sini ada mata, di timelinenya high track. Nah, bisa lihat ya perbedaan warna yang sebelum dan sesudah diperbaiki gitu. Itu kelebihan dari adjustment layer. Sama satu lagi, kalau kita merasa bahwa antar scene satu dengan scene lainnya warnanya sama, kita bisa langsung tarik aja adjustmentnya sampai ke akhir gitu ya. Misalnya, tapi ini juga bikin jadinya semuanya hampir sama ya tone-nya gitu ya tuh. Ya bisa dilihat tuh. Tone-nya jadi sama, tapi kalau kita mau memang tone-nya sama ya boleh seperti ini langsung ditarik, atau kita bisa adjustmentnya tambahin lagi. Nah, scene 2 ini misalnya oh terlalu terang, kita bisa perbaiki gitu ya. Ini kan terlalu terang misalnya gitu ya. Hijaunya misalnya, saturationnya kita kurangin. Hue-nya kita agak tebelin, brightness-nya kita turunin. Ya, ini banyak ya, ada kuning, bisa kita kurangin. Ini yang kita kurangin.
orange. Bisa kayak gitu ya. Nah, ini ada hue, saturation, dan brightness. Itu bisa kita atur-atur aja ya, maunya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Misalnya kalau kita lihat sebelum dan sesudahnya, nah terlihat lebih hijau rumputnya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya kita harus tetap adjustment layernya satu persatu scene ya, karena kita pasti membutuhkan warna-warna atau perbaikan warna yang berbeda gitu ya. Nah, scene ini juga butuh perbaikan warna yang beda. Kita adjust lagi. Misalnya di sini kan nggak banyak ya ternyata ya warna yang bisa kita ulik gitu ya. Mungkin lebih ke orange misalnya ya. Nah, atau kita bisa ngambil warna. Ini di sini ada eyedropper. Klik bagian sini, bagian tembok. Misalnya kita mau ganti temboknya ya. Klik bagian tembok, warna tembok, maka dia akan nambah gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahin gitu ya. Nah, oh dia nggak bacanya abu-abu ya. Kalau abu-abu biasanya tidak nggak bisa diubah. Ambil yang lain. Oh masih abu-abu. Berarti kita cari yang warna merah atau orange ya. Untuk merubah sedikit tuh ya. Ubah sedikit ya. Kuning juga. Kuningnya adalah tulisannya gitu ya. Nah, ini nggak terlalu banyak yang diubah ya, karena memang ini sudah lumayan karena warnanya nggak banyak, tapi ada perbedaannya ya. Tuh, jadi temboknya sedikit lebih berwarna ya. Ya, tambahin lagi adjustnya. Nah, ini kita sedikit mau memperbaiki warna merah ya. Bisa tambahin saturationnya biar agak tebal. Nah, berhati-hati dengan warna kulit manusianya ya. Nah, kalau kita ubah apakah warna merah kulit manusia berubah atau tidak ya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai terlalu cerah, terlalu gelap berpengaruh ke warna kulit manusianya ya. Nah, ini kuning, misalnya saya mau nambahin kuning ya di jaketnya itu. Mau benerin warna kuningnya. Warna biru untuk celananya, saya mau benerin celananya gitu ya. Nah, itu ya. Ini jadi perbedaannya. Oke, ada daun ya. Daunnya juga kita benerin. Nah, kalau di before, after gitu ya. Lihat perbedaannya ya gitu ya teman-teman, untuk color grading ya. Dan seterusnya mengikuti dari selera warna kalian ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah ubah hue, saturation, dan brightnessnya. Berhati-hati jika ada orang ya. Perhatikan juga warna kulitnya. Jangan sampai misalnya warnanya merah atau oranye gitu ya. Kulit kan kadang-kadang ada yang merah, ada yang oranye gitu ya kebacanya ya. Nah, itu harus berhati-hati di saturation, hue, dan brightnessnya ya. Jangan sampai kita mau hue-nya merah banget terus saturationnya pekat misalnya gitu, keikutan. Jadi harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai berpengaruh ke warna kulit gitu. Nah, itu ya sedikit tips untuk color grading ya. Jadi silahkan dipraktekkan, boleh menggunakan footage baru atau bisa melanjutkan footage yang sebelumnya sudah dibuat ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk materi color grading hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.